Selamat datang kembali di Era Entertainment, selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-389. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-389 kali ini kita akan kembali mereview 6 saham, di mana saham KBAG, Kota, GDST, Baja, Buka, dan saham Antam. Sebelum kita melanjutkan untuk mereview 6 saham tersebut, maka kita akan terlebih dahulu melihat pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini sempat mencoba untuk naik, mencoba untuk kembali bisa breakout all time high-nya di 6.693, namun sayang sekali mentok di 6.673. Setelah itu dia dibanting sampai ke level terendah di 6.625, yang mana ini adalah penutupan hari ini minus 0,27%. Dengan total transaksi hari ini 15,43 triliun, dengan 255 saham naik, 265 saham turun, dan 143 saham yang bergerak stagnan. Net foreign buy hari ini tercatat cukup mengagumkan 2,95 triliun, di mana kalau kita tarik dalam 3 bulan terakhir, net foreign buy sudah mencapai 19,27 triliun. Cukup besar sekali. Kira-kira saham apa yang hari ini tercatat memiliki pembelian terbesar ya, net foreign buy terbesar ya. Kalau kita perhatikan hari ini terlihat ada BCA ya di 125 miliar, kemudian ada BMRI, BNI, Buka, dan MDKA. Dan ini sepertinya ada transaksi yang cukup menarik seharusnya, karena dilihat dari BCA cuma net foreign buy 125 miliar, tapi ada transaksi cukup besar. Kalau dari data RTI, marketnya di sini tercatat net foreign buy 2,95 triliun. Artinya ada saham yang terjadi cross ya di sesi akhir, yang mana ini kita harus cek lagi lebih lanjut. Kita langsung ke saham pertama, yaitu saham KBAG ya, Karya Bersama Anugrah Tbk. Ini ditutup naik di harga 68, 6,25%, secara meyakinkan KBAG akhirnya terus konsisten mengalami kenaikan. Dan next target untuk KBAG itu kita menggunakan weekly ya, di mana weekly tercatat di sini ada PBH di harga 76, yang mana ini merupakan target kenaikan dari KBAG selanjutnya. Bagi yang mungkin belum punya saham ini, tentu ketika harga sudah bergerak seperti ini, resikonya juga akan naik ya. Artinya risk rewardnya sudah tidak sebanding. Tentunya kalau misalkan mau membeli, kita harus pastikan lagi dia kembali turun dulu menguji 59. Ini adalah super baru saat ini. Kalau bisa kuat bertahan ya kita bisa ambil di sana 59.60, cut loss di 5657, target ke 76. Tapi kalau dia malah naik terus ya tentu kita lebih baik wait and see. Kita cari emiten lainnya yang mungkin jauh lebih menarik dan memiliki risk reward yang begitu menarik. Kalau dari broker summary di sini terlihat memang masih menarik untuk KBAG. Next kita punya saham Kota, di mana saham DMS Propertindo ini ditutup minus 1,37% di harga 144. Hari ini Kota ya konsisten juga berada dalam zona merah, dan konsisten juga dalam beberapa hari terakhir terus turun, dan saat ini telah dekat dengan area PBL atau area support terkuatnya di 135. Jadi kalau misalkan besok dia kasih kesempatan kita untuk dapat di 135 sampai dengan 137, maka ini bisa menjadi area buy yang menarik karena risk rewardnya cukup bagus. Kalau misalkan benar kita bisa dapat di 135 sampai 137, maka target kenaikan dia adalah menuju ke 170. Kalau 170 tembus ya target jauh ke 262, dengan batasan cut loss kurang lebih di 130 sampai dengan 134 ya. Ini kita bisa pakai sebagai area cut loss-nya. Kalau mau beli di 135 sampai 137, cut loss di level ini, TP-nya di 170 sampai dengan 262. Akan tetapi nih kalau ternyata dia tidak turun sampai di 135 sampai 137, malah dia naik terus, maka kita cegat dia saat dia breakout di 148. Kita buy on breakout di sini, prepare cut loss 3 tick dari harga beli atau harga breakout-nya. Target yang sama menuju ke 170 sampai dengan 262. Kalau dari sisi broker summary memang terlihat ini mulai menarik untuk saham Kota. Next kita punya saham GDST ya, di mana saham Gunawan Jaya Steel, Dian Jaya Steel ini ditutup naik 4%.
sempat tadi ke 109 atau naik 9%, dan di grup Joran juga saya informasikan untuk buy GDST walaupun saya sendiri tidak dapat ya. Ini naiknya cepat sekali, cuma beberapa menit dia cepat naik. Jadi teman-teman yang lain ada yang cuan, ada yang juga ketinggalan, termasuk saya juga ketinggalan nih. Karena ada pairing analysis, recent to buy-nya pairing analysis dan banderologinya menarik. Dan itu ternyata terbukti dia langsung naik ya, langsung naik sampai ke 109. Target kita tadi itu di TP 107 sampai dengan 110, dan dia capai di 107 sampai dengan 109 itu dia kena semua. Dan apakah dia masih bisa lanjut? Sayangnya closingnya tidak mampu bertahan di atas 108 ya, resisten terkuatnya. Maka ini bisa kita pelajari dari historinya. Ketika dia mengalami seperti itu, maka ada yang dia turun, ada yang dia malah turun dulu baru naik lagi. Nah, level support terkuatnya di 100 nih. Kalau besok dia kasih kesempatan kita ambil lagi di 100 sampai dengan 102, maka silakan dipertimbangkan untuk entry buy. Targetnya ke berapa? 108 sampai dengan 110. Cut loss-nya kurang lebih nextnya ke 126, dan cut loss-nya kurang lebih di area 97 atau di 98. Jadi kalau memang masih kuat bertahan di atas 100, silakan buy, pertimbangan buy. Tapi kalau jebol di bawah 100, lebih baik kita wait and see. Sudah terlanjur beli di 100 sampai 102 turun juga, ya kita cut loss 97 sampai dengan 98. Tapi kalau bisa kuat dan bertahan, ya maka next target adalah ke 108 sampai dengan 126. Kalau dari sisi broker summary terlihat di sini secara volume bagus, tapi secara strukturnya sudah jelek ya. Kita tinggal lihat lagi besok ada perubahan apapun yang terjadi, kira-kira bisa menarik apa enggak ya. Karena beberapa saham tidak bisa kita tarik atau melihat banderologinya itu hanya dalam satu hari. Kita bisa lihat dalam beberapa hari, tapi kalau yang sudah pengalaman tentu dia bisa lihat dalam waktu yang singkat, cepat, dan dia udah tahu ini kiri mau naik, ini belum, karena itu tadi jam terbang ya. Seperti tadi juga lihat GDST, ya memang banderologinya menarik, jadi diinformasikan ya langsung terbang ya. Mungkin kita bisa ke grup mungkin ya, kita bisa coba lihat sama-sama ya. Itu tadi saya lupa di harga berapa ya. Nah ini tadi kalau tidak salah GDST teknikalnya bagus, kemudian reason to buy, pairing analysis dan banderologinya menarik, buy area sekian, di bawah 100 prepare cut loss, target TP terdekat 107, dan ini di jam 10.29 ya. Kemudian 10.35, 6 menit setelah itu dia langsung terbang. Ya, itu cukup kaget juga saya, karena saya sendiri tidak dapat barangnya. Sayang sekali, tapi banyak teman-teman yang di grup dapat. Oke, next kita punya saham Baja ya. Ada saham Baja di mana saham ini tutup minus 0,61%, level support terkuatnya di 320, dekat sekali. Indikator menunjukkan ini sudah low risk, bagus sekali. Selama dia masih bertahan di 320, maka bisa dipertimbangkan buy 320 sampai dengan 326 ya. Cut loss kurang lebih di 314 sampai dengan 316. Target kenaikan adalah ke 344 dan ke 390. Kalau ternyata jebol di bawah 320, wajib cut loss ya, wajib cut loss ketika turun di bawah 320. Tapi kalau bisa kuat bertahan, maka itu bisa menjadi area yang cukup menarik, dan potensi upside-nya bisa ke 344, bahkan bisa sampai ke 390. Kalau kita perhatikan dari sisi broker summary, transaksi hari ini memang sepi ya, tidak sampai 1 miliar, tapi dari broker summary memang terlihat secara volume belum menarik, tapi secara struktur ini sudah mulai menarik. Next kita punya saham Bukalapak ya. Hari ini naik cukup banyak karena banyak yang dibully, banyak yang membuli, sahamnya pun dibully, aplikasinya pun dibully, semuanya dibully ya. Karena Bukalapak ini katanya saham yang merugikan, padahal yang merugikan itu diri sendiri ya. Karena apa? Ya kita belinya di mana dulu, asal kejar-kejaran, asal dengar orang, terus kita salahkan orang lain gitu kan. Atau ada yang tidak beli malah nyerang orang lain gitu kan. Kayak apa yang bilang buka-buka tuh bukannya bagus ini, ya kan mereka punya riset sendiri. Anda tidak punya riset ya tidak perlu juga mencela orang lain gitu. Balik pada diri masing-masing lah. Kita tidak perlu menjelekkan satu dengan yang lain, tapi coba lihat deh, kenapa kita nyangkut. Itu kita tanya, oh karena kita ikut orang, ya sudah, berarti next kamu jangan ikut orang, analisa sendiri. Oh karena saya belinya ketinggian, oke next berarti kamu jangan belinya ketinggian dong, harus tahu titik entry di mana, prepare untuk cut loss. Nah seperti buka,
Ini kan pernah nih, dia turun, mantul sekali. Oh, semua pasti beli nih. Turun lagi. Maki-maki lagi nih. Naik lagi. Nah, ini udah takut nih. Yakin semuanya takut nih. Karena takut turun lagi kan. Tahu besok dia terbang gimana? Nyesel juga. Habis sampai sini baru mau ambil, turun lagi. Ya akhirnya kita dipermainkan terus seperti itu. Nah, closing buka tuh naik 8,88% di 735. Sempat tertinggi di 745. Apakah dia masih bisa terus melanjutkan kenaikan? Ya, bisa saja iya. Kalau dari sisi broker summary, ini memang masih terlihat sangat menarik ya, masih punya potensi untuk bisa terus melanjutkan kenaikan. Bahkan bisa sampai ke 855. Tapi kalau yang sudah punya barang ya aman, tinggal kawal trailing stop saja. Tapi kalau yang belum punya barang, tentu ini beresiko ya. Kalau mau nekat buy ya prepare minus 3% dari harga beli, wajib cut loss. Atau kalau mau sabar menunggu ya ambil ulang lagi di 685 sampai dengan 700, antri di sana tuh sekitaran area PBL 685 sampai dengan 700 ya, dengan target kenaikan yang sama ke 855. Dan saham terakhir yang akan kita review adalah saham aneka tambang ya, di mana saham ANTM ditutup minus 0,41% ya. Padahal tadi sempat naik ke 2460, 2450, namun sayang sekali closingnya merah di 2420 atau minus 0,42%. Di mana closing ini ya masih berada di bawah resisten terkuatnya di 2480, yang mana artinya selama dia belum tembus di resisten ini, maka ini cukup beresiko, cukup rawan ya, karena potensi penurunan itu cukup dalam, bisa sampai ke 2230. Jadi kalau misalkan mau membeli saham ini, pertimbangkan breakout dulu di 2480 baru kita ambil, atau antri saja di sekitaran area 2230 sampai dengan 2250. Kemudian kalau dari sisi broker summary, volume ini kurang bagus, struktur juga kurang bagus ya untuk Antam. Jadi tetap hati-hati. Kalau bisa breakout silahkan dicoba. Kalau belum mampu breakout, lebih baik kita antri menunggu di level support terkuatnya. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-389 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.